Baik, untuk nilai D-nya itu tergantung dengan grafnya masing-masing ya, karena nilai D itu kan diperoleh dari P dan Q. Jadi untuk setiap banyaknya titik dan banyaknya sisi di setiap graf itu kan berbeda-beda. Nah, sekarang kita ke rumus pelabelannya. Jadi yang pertama yang kita cari adalah label titiknya. Apa itu label titik? Yaitu edge anti-magic vertex-nya, dimana kita mencari nilai dari rumus yang kita ringkas. Jadi bagaimana dia pelabelannya 3, bagaimana sisi yang di sini 11, di sini 19. Nah, itu kita ringkas menjadi sebuah rumus sehingga tinggal memasukkan nanti jika n-nya ada 6, maka kita masukkan nilai n-nya sama dengan 6. Berarti nanti di titik yang ke kopian berapa itu gitu ya. Coba kita lihat di sini. Yang pertama, kita mencari nilai dari fungsi titik untuk saya misalkan dengan alfa. Untuk nilai vertexnya saya misalkan dengan alfa, di mana zj. Berarti zj adalah bagian titik yang di sini yang kita cari. Berarti dia zj itu ada apa aja? Ada 2, 3, 6, 7, 10 dan seterusnya. Tetapi yang saya masukkan di sini hanya ganjil. Kenapa hanya ganjil? Kok nggak semuanya kita urutkan? Ternyata yang kita lihat di titiknya untuk Z1, Z2, Z3, Z4 dan seterusnya. Ternyata Z1 bedanya dengan Z2 adalah 1. Sedangkan Z2 dengan Z3 itu adalah 3. Z3 dengan Z4 lagi, dia bedanya 1 lagi. Yang ini Z4 dengan Z5 bedanya 3 lagi. Makanya dia lompat-lompat dan sama semua bedanya. Sehingga untuk mempermudah kita mencari beda yang sama. Yang pertama kita cari yang ganjil dulu untuk nilai J-nya. Berarti jika J-nya ganjil berarti 1, 3 gitu ya. Maka di sini J-nya 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Nilai ZJ1 ada apa? Ini ya, ZJ1 dengan ZJ, di mana J-nya sama dengan 1 adalah nilainya 2. Sedangkan Z2 adalah 6, Z1 adalah 2, Z3 adalah 6. Ganjil. Z5 adalah 10. Ya, benar ya. 2, 6, 10, 14, 18 dan seterusnya. Dia memiliki beda 4 semua. Nah, kita masukkan ke dalam rumus aritmatika di mana UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan B, begitu. Nilai A-nya adalah 2. N-nya karena dia ganjil, maka kita harus diurutkan, yaitu J plus 1 per 2 min 1. Coba kalau J-nya saya ganti 1 plus 1 per 2 saya ganti dengan 2 plus 1, J-nya adalah ganjil ya. Berarti saya ganti dengan 3 plus 1 per 2 adalah 2. Saya ganti dengan 5 plus 1 per 2 adalah 3, begitu. Jadi diurutkan. Makanya karena dia nilainya ganjil, maka dia J-nya menjadi J plus 1 per 2 min 1. Bedanya berapa? 2 ke 4 adalah 4, 6 ke 10 adalah 4, berarti bedanya adalah 4. Hingga ditemukan adalah rumusnya 2J. Nah, coba kita masukkan. Jika saya mau mencari nilai ZJ, nilai titik ZJ dengan J-nya yang ke-6, maka pasti ini ganjil ya. ganjil. Dengan nilai J-nya saya mau cari yang ke-5, maka pasti nilai titiknya adalah 10. Berarti yang ke-5 dia 10. Digambar Z5 mana? Z5 pasti dia 10. Benar. Jadi seterusnya, misalnya saya mau cari ZJ yang keberapa, yang bagian ke sana itu bisa dicari. Lalu karena yang ganjil sudah selesai, maka kita mencari yang genap, nilai ZJ-nya dengan J yang genap. Nilai Z-nya yang genap untuk nilai Z J-nya yang genap berarti kan ada 2, 4, 6, 8, 10. Nilai titik di 2 yang ini ternyata di sini ada 3, 7, berapa nih? 11 ya. 3, 7, 11, 15, 19. Sama bedanya juga ini 4. Kita masukkan ke dalam rumus. Nilai A itu nilai awal. Jadi nilai awalnya adalah 3. N-nya saya ganti dengan nilai J, di mana J-nya J per 2. Kenapa?
Kalau genap pasti J per 2. Coba saya masukkan nilai ganjil, nilai J-nya. J kan dimulai dari genap, maka dia 2. 2 per 2, 1, 4 per 2, 2, 6 per 2, 3, berurutan kan? Dikurangi 1 dengan bedanya adalah 4, maka ditemukan rumusnya adalah 2J min 1. Coba kita masukkan, kita mau mencari nilai J, ZJ dengan J-nya yang ke 10. Pasti dia memiliki nilai titik 9. 19. Benarkah titik yang ke-10? Ke-10 dia memiliki 19. Benar. Nah, jadi rumus ini benar. Begitu pula seterusnya. Itu dicari untuk nilai XI-nya, dicari untuk nilai YI-nya, dicari untuk nilai B. Karena B-nya dia cuma 1, yaitu 1 titiknya di sana di awal sudah berarti tetap 1 begitu. Itu untuk titik. Bagaimana dengan sisi? Sisi sama juga seperti itu. Saya kasih satu aja contohnya. Jadi saya tulis lagi di sini gambarnya, berikut dengan simbolnya. Jadi saya mencari untuk yang bobot sisi ZJ, ZJ plus 1. Berarti yang sisi yang ini, ZJ, ZJ plus 1. Jika Z1 dipasangkan dengan Z2, di Z2, apakah ini berlaku ganjil? Tidak, karena dia memiliki beda yang sama. Sorry, iklan lewat. Ini 5, bedanya ke sini 9, berarti 4. Di sini 4, di sini 4, di sini 4, berarti dia berurutan. Sehingga saya taruh nilai J-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Untuk nilai Z1 dengan 2, berarti dia nilainya adalah 5. Ini 9, yang ini 13, yang ini 17 dan seterusnya. Masukkan lagi ke dalam rumus. UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan dengan beda. Nilai awalnya adalah 5. Masukkan nilai 5, N min 1. Karena di sini sudah berurutan, tinggal memasukkan aja nilai N-nya sama dengan J. Dikurangi 1, bedanya berapa? Ternyata 4. Ternyata dia memiliki rumus ini. 4J plus 1. Nah, kenapa Bu di sini ada ini lagi, Bu? Ada ini lagi. Nah, di sini hanya untuk mencocokkan saja. Coba di sini saya masukkan. Di sini adalah nilai A-nya 5. Di sini adalah 4C dikurangi 4. Nah, nilai 5 ini kan merupakan konstanta yang sangat besar. Takutnya nanti kalau misalnya di copy semakin banyak, dia akan berubah. Tetapi saya kasih pencocokan ternyata tidak berubah. Kenapa? Saya masukkan vertex yang paling kecil di graf saya. Vertex yang paling kecil selain 1 yaitu 2 dan 3. Kenapa kok nggak 1? Karena B-nya, karena 1 di vertex saya, di graf saya cuma B tadi kan. Jadi yang memiliki rumus hanya 2 dan 3 untuk yang paling kecil. Sehingga di sini 2 plus 3 plus 4C min 4. Yang 2 itu kan masuk ke dalam sebuah vertex di mana dia merupakan yang genap tadi. Yang genap rumusnya apa? Mana tadi ya? Yang 2. Nah, ini. Yang 2, nilai ZJ-nya yang 2, berarti dia masuk ke dalam yang ganjil untuk Z, untuk nilai J-nya, dia 2J. Sedangkan 3, dia masuk ke dalam yang genap dengan nilainya 2J min 1. Maka udah dimasukkan 2J plus 2J min 1. Yang ini 2J di mana nilai J-nya sama dengan 1, ya kan? Nilai J-nya sama dengan 1, maka dia bernilai 2. Yang kedua 2J min 1 di mana nilai J-nya dia yang bernilai 2, maka dia bernilai 3. Jadi dimasukkan sehingga rumusnya adalah ini 4J plus 1. Coba kita koreksi lagi. Kita mau mencari nilai J yang ke-6, maka 4J kali 6 24. 24 tambah 1 5. Coba kita lihat yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bener kan 25? Gitu ya. Jadi seterusnya begitu.
Jadi untuk mencarinya kita tinggal membedakan apakah itu ganjil genap, ditentukan dengan bedanya yang sama atau enggak. Jadi ditentukan itu mana yang ganjil, mana yang genap. Kalau misalnya bedanya ternyata sama semua, maka tinggal mencarinya yang seperti ini. Kalau ternyata seperti yang tadi, yang yang ganjil beda, yang genap beda, yaitu satu-satu seperti tadi. Untuk tugas kalian hanya mencari itu. Jadi sampai ke label sisi aja, nggak usah yang ke diskonektif. Jadi kalau misalnya ke diskonektif, kalau mau cari, ini bukan diskonektif sih, bentar lagi masih mencari nilai DDD-nya itu. Jadi hanya sampai sini saja. Jadi yang pertama yaitu mencari grafnya dulu, setelah itu menyimbolkan masing-masing dari vertex, setelah itu melabelkan, baru setelah menyimpulkan, melabelkan, kita merumuskan, memasukkan ke dalam himpunan sebuah sisi-sisinya seperti tadi. Baru setelah itu kita mencari D-nya dan mencari rumus masing-masing pelabelannya. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.